Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Zahra dengan NIM 1107622035, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Yan Arthur MPD. Selanjutnya, di sini saya akan membahas satu topik mengenai strategi pendidikan guru sekolah dasar untuk menyiapkan pendidik yang profesional. Pendidikan adalah salah satu teknik untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018, Sri Mulyani menyatakan pada rapat kerja nasional bahwa 3 elemen pentingnya secara langsung terkait dengan kemajuan suatu negara, yaitu yang pertama ada ketersediaan infrastruktur dan fasilitas, yang kedua ada keunggulan kelembagaan, dan yang ketiga adalah pencapaian pendidikan. Guru ini didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen. Lalu dalam proses belajar mengajar, posisi guru sebagai pemandu ini sangatlah penting. Kenapa penting? Karena pengajar ini perlu memotivasi siswa untuk membina lingkungan yang bersahabat dan memastikan bahwa prestasi mereka ini layak untuk diakui. Guru dan juga siswa berperan sebagai titik fokus pembelajaran di era Society 5.0 dengan penekanan pada inovasi. Selain mendidik juga, guru harus mendukung motivasi siswa dan memodifikasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan mereka. Guru harus memiliki berbagai kompetensi termasuk pedagogi, profesionalisme, kepribadian, dan keterampilan sosial untuk menghasilkan pembelajaran yang menarik. Karena anak-anak usia dini, terlebih anak usia dini, itu suka pembelajaran yang menarik dengan guru menyiapkan PowerPoint, dengan memakai animasi-animasi, atau membuat ice breaking yang membuat anak peserta didik ini menjadi semangat dan menarik perhatian mereka dalam proses belajar mengajar. Lalu, guru juga memiliki peran penting dalam mengatur, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Seluruh sistem pendidikan ini sudah dipengaruhi oleh kompetensi profesional guru untuk merancang pembelajaran yang berkualitas tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan keterampilan guru yang berkelanjutan. Ide-ide baru dalam pendidikan seperti teori kecerdasan majemuk, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual itu sudah harus dipahami oleh para guru. Semuanya ini menekankan nilai pendidikan untuk tujuannya yaitu emosional dan spiritual serta akademis. Lalu, berbagai teknik pendidikan yang komprehensif harus digunakan untuk mengembangkan guru profesional di tingkat sekolah dasar. Pertama, fondasi yang kuat ini harus diberikan melalui pendidikan formal yang berkualitas tinggi di universitas atau program-program persiapan guru seperti PPG atau yang lainnya. Pemahaman menyeluruh tentang pendidikan, psikologi anak, dan teknik mengajar yang sukses harus dimiliki oleh para calon pendidik. Karena para calon pendidik ini nggak cuma harus bisa di bidang materi atau pengetahuan aja, tapi pendidik harus bisa di bidang psikologi anak. Kalau misalkan guru tidak bisa mengerti psikologi anak, nantinya akan susah dalam proses belajar mengajar. Karena yang diperlukan saat ini adalah guru harus mementingkan psikologi anak dibanding pengetahuan, agar proses dalam belajar mengajar tercipta dengan nyaman dan aman, supaya anak dan peserta didik itu mau belajar dan memiliki motivasi yang tinggi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Penting juga untuk memasukkan periode praktik lapangan yang berkelanjutan untuk memungkinkan calon guru mendapatkan pengalaman praktis dalam lingkungan pendidikan yang beragam. Lalu, pendidikan profesional yang berkelanjutan juga harus disediakan melalui konferensi seperti kelas pengembangan dan pelatihan. Gunanya apa? Untuk menciptakan pengajaran yang tepat bagi para siswa, bimbingan dan kerjasama dari tim para pendidik yang berpengalaman itu sangatlah penting. Karena guru yang memiliki pengalaman pastinya dia sudah bisa untuk mengajar ke depannya seperti apa, tidak kagok dan juga tidak bingung ini harus seperti apa nantinya untuk mengajar peserta didik.
Lalu pemantauan kinerja secara mandiri dan integrasi teknologi pendidikan juga merupakan komponen penting dalam pengembangan profesionalisme sebagai guru. Guru harus dibesarkan dengan komitmen terhadap etika dan nilai-nilai pendidikan sebagai dasar moral dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Kita dapat membangun guru yang siap memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan membangun serta membantu perkembangan siswa secara keseluruhan di sekolah dasar dengan mempraktikkan teknik-teknik ini secara hati-hati. Dalam rangka menumbuhkan profesionalisme guru, pemerintah dan lembaga pendidikan itu juga berperan penting. Mereka harus menyediakan sumber daya yang cukup seperti akses ke materi pembelajaran dan fasilitas yang sesuai untuk belajar. Karena jika dalam satu sekolah tidak mempunyai fasilitas yang cukup untuk belajar, itu akan menyulitkan kita sebagai guru serta menyulitkan anak untuk dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi fasilitas di dalam kelas atau di dalam satu sekolah itu sangatlah penting supaya guru memudahkan guru dan juga siswa dalam berinteraksi belajar mengajar. Selain itu juga sistem intensif dan pengakuan atas prestasi guru dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih profesional. Itu juga sangat penting sebagai guru. Dan dalam era globalisasi dan perubahan cepat, pendidikan guru di sekolah dasar ini harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Karena sekarang zaman itu makin lama makin maju, teknologi juga semakin lama semakin maju. Jadi guru ini nggak boleh stuck di belakang aja, tetapi guru harus mengikuti perkembangan yang zaman yang ada. Misalkan perkembangan zaman ini sudah A, ya guru harus A, bahkan harus lebih dari melakukan hal A ini. Terus, pendidik yang profesional harus mampu mengajar dengan cara yang relevan dan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan peserta didik untuk sukses dalam masyarakat yang beragam dan kompleks. Dengan kombinasi strategi-strategi ini, kita juga dapat memastikan bahwa pendidikan di tingkat sekolah dasar ini siap menghadapi tantangan ini dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada generasi mendatang. Jadi peran guru di sini sangatlah penting. Kenapa penting? Karena guru ini yang akan menunjang anak didiknya ke depannya ini akan seperti apa. Apalagi anak yang usia sekolah dasar masih baru mengenal huruf, masih baru mengenal angka. Jadi guru ini harus berhati-hati dalam proses dia mengajar. Harus membuat lingkungan yang aman, harus membuat lingkungan yang nyaman agar peserta didik ini merasa dirinya dia aman, merasa dirinya ada motivasi untuk belajar. Sekian pembahasan saya mengenai strategi pendidikan guru sekolah dasar untuk menyiapkan pendidik yang profesional. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton dan mendengarkan. Semoga kita semua juga lebih tertarik nih untuk membahas kedepannya seperti apa pendidik yang profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.